Assalamualaikum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Anggota kami yang pertama ada Furi Denisa Maharani, Rizka Noviani, Winada Taufani Alivia, Nurul Istiqomah, Neni Eka Syaputri, dan Yunita Resa Ulandari. Pokok bahasan yang akan kita sampaikan hari ini, yang pertama, perintah menuntut ilmu, yang kedua, keutamaan orang berilmu, dan yang terakhir Ibnu adalah Arabi kedudukan ulama menjelaskan dalam bahwa Islam. ilmu memiliki beberapa makna yang berbeda, sehingga terjadilah perbedaan definisi dan hukum seperti lafal, alim, dan ulama. Berdasarkan hal ini, maka berbedalah pendapat ulama dalam memahami hadis ini bergantung kepada kecenderungannya. Para mutakalim menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu kalam dengan argumen bahwa ilmu ini adalah pendahuluan bagi segalanya karena ia berkenan dengan ilmu tauhid yang merupakan dasar dan pondasi agama. Kaum fakih menyatakan bahwa ilmu di sini adalah ilmu fikih karena ia berkenan dengan ilmu halal dan haram. Karena makna inilah yang dapat difahami secara spontan ketika kita berbicara mengenai syariat. Begitu juga halnya jika latar belakang keilmuannya tafsir maupun hadis. Seorang ahli nahu juga tentunya akan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu bahasa Arab karena syariat diperoleh dari Al-Quran dan hadis yang menggunakan bahasa Arab. Oleh sebab itu, wajib hukumnya menguasai ilmu bahasa Arab. Jadi jelasnya ilmu di sini adalah seluruh ilmu yang terkait dengan ilmu-ilmu syariat agama Islam, baik itu bahasa, hadis, tafsir, akidah, fikih, tasawuf, dan seterusnya. Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis kewajiban menuntut ilmu dari Anas dengan perubahan lafal pada matan mengganti kata faridah dengan kata wajib. Dalam Al-Manawi menjelaskan mengenai hadis ini, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan bahwasanya setiap orang yang menuntut ilmu, ikan-ikan yang ada di lautan akan meminta ampun untuknya. Ia juga menegaskan hadis ini dapat juga dimaknai bahwa akan ditentukan baginya sejumlah bilangan hewan ada kemampuan dari dosa. Hal ini disebabkan baik buruknya dunia ini bergantung kepada orang yang alim. Karena orang alimlah yang mengetahui mana yang haram dan halal dari berbagai macam hewan dan tumbuhan. Dalam Al-Manawi 227, Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis mengenai kewajiban menuntut ilmu ini dari Anas radhiyallahu alaihi wasallam dengan tambahan sebagai berikut. Dalam artinya, Hisham ibnu Ammar menceritakan kepada kami, begitu juga Hafs bin Sulaiman, begitu juga Kasir bin Shinjir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik bahwasanya ia berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu bagi setiap muslim dan orang-orang menyampaikan ilmu bukan kepada orang yang layak menerimanya, seperti orang yang mengalungkan permata, mutiara dan emas kepada babi-babi. Dalam Ibnu Majah pada tahun 1997 ayat 56. Hadis ini dhaif menurut Al-Munziri. Al-Manawi menjelaskan mengenai makna hadis ini bahwa sebelum menuntut ilmu harus ada persiapannya. Cara menuntut ilmu harus selangkah demi selangkah dan bertahap. Tidak bisa mengajarkan ilmu kepada seorang yang belum siap menerimanya. Misalnya mengajarkan ilmu yang sulit-sulit dipahami sementara dasar-dasarnya belum diajarkan. Jika seorang guru melakukan hal ini, menyampaikan ilmu bukan kepada ahlinya atau orang yang sudah siap menerimanya, maka sesungguhnya ia telah bersikap lalim kepadanya. Perumpamaan kelaliman ini di sini seperti mengalungkan hewan yang paling hina pada dengan permata yang paling mulia. An-Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang jika si hamba tidak mengetahuinya, maka dia tidak dapat dimaafkan atau tidak ada alasan baginya untuk tidak mengetahui. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perintah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Di sini makna menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim itu adalah menuntut ilmu itu wajib bagi setiap hamba, yaitu laki-laki dan perempuan yang dibebani hukum sehingga anak bayi, orang gila itu tidak diwajibkan.
Lalu wajib juga bagi setiap orang itu menuntut ilmu sesuai dengan kesiapannya dan sesuai dengan tingkatannya. Setelah ia menimba ilmu, ia berkenan dengan ilmu-ilmu umum yang fardu baginya. Al-Quran sendiri tidak secara langsung akan mengutarakan mengenai kewajiban mencari ilmu atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun terdapat beberapa ayat yang mengisyaratkan mengenai hal tersebut. Salah satunya berdasarkan surat Al-Mujadilah ayat 11 yang mengatakan bahwa, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat." Jadi berdasarkan surat Al-Mujadilah ayat 11 tersebut, maka sudah jelas bahwa menuntut ilmu itu merupakan perintah langsung dari Allah, karena orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sedangkan dalam surat At-Taubah ayat 122 yang menjelaskan bahwa diwajibkan untuk menuntut ilmu agama dan kedudukan orang yang menuntut ilmu itu harus mampu menjadi pengingat bagi orang-orang yang tidak mengetahui masalah agama, serta harus mampu menjaga diri dari hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam lembah kenistaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dalam sebuah hadis yang artinya yaitu dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti seseorang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi. Jadi berdasarkan hadis tersebut yang mengandung pengertian mencari ilmu merupakan hal yang wajib bagi setiap mengenai muslim. keutamaan orang berilmu, di mana sebelumnya kita telah mengetahui bersama bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Penekanan terhadap pentingnya ilmu dapat terlihat dari kedudukan orang-orang yang mencari, memiliki, mengajarkan, dan mengamalkan ilmu itu sendiri. Orang-orang seperti ini biasa kita kenal dengan sebutan ulama. Al-Quran menegaskan bahwa sangat berbeda sekali antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Mengetahui di sini memiliki arti atau merujuk pada kata mengetahui sebuah ilmu. Tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, Amman huwa qanitun ana al-laili sajidahu wa qa'iman yadharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat menerima pelajaran. Kemudian, ada ayat lain yang juga menyatakan hal yang sama, yakni dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang memiliki arti, orang-orang yang berilmu dan menyibukkan dirinya dalam majelis-majelis keilmuan, tentunya di samping juga mereka beriman, dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala mereka memiliki derajat yang sangat terhormat. Semua pencari ilmu, tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan dimudahkan jalannya ke surga. Para malaikat akan menghormatinya dengan meletakkan sayap-sayap mereka. Seluruh makhluk yang ada di bumi sampai ikan-ikan yang ada di laut terdalam sekalipun akan memohonkan ampunan. Itu sebabnya kemuliaan mereka yang jika dibandingkan dengan orang-orang ahli ibadah yang kurang ilmunya, ibarat bulan purnama di tengah gugusan bintang-bintang. Maka dari sini dapat kita lihat bahwa orang-orang berilmu itu sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan senada dengan hadis yang memperkuat pendapat itu, yang berbunyi, dari Katsir bin Qais, ia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Ad-Darda di Masjid Damaskus. Lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata, wahai Abu Ad-Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sebuah hadis yang sampai kepadaku,
bahwa engkau meriwayatkannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidaklah aku datang kecuali untuk itu. Abu Ad-Darda lalu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan ke surga. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi, hingga ikan yang ada di dasar laut sekalipun. Kelebihan seorang alim dibandingkan ahli ibadah, seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Secara Daud. khusus, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjamin bahwa orang yang berilmu dan ilmunya tersebut bermanfaat bagi orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir walau orang yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Ilmu naf'i atau yang bermanfaat yang tersebut dalam hadis di atas adalah ilmu yang pernah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar diminta dan dicari setiap saat. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya yang artinya adalah sebagai berikut. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran Surat Toha 20 ayat 114. Melalui ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk senantiasa memohon kepada Allah tambahan ilmu yang bermanfaat. Ibnu Uyainah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak henti-hentinya meminta tambahan ilmu naf'i kepada Allah sampai beliau wafat. Ibnu Katsir menambahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diperintahkan untuk tambahan apapun kecuali tambahan ilmu naf'i ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa istiqomah melantunkan doa ilmu naf'i sebagai berikut. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca doa, ya Allah, berikanlah manfaat terhadap apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajari aku apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahilah aku ilmu. Segala puji hanya milik-Mu atas segala keadaan, dan aku berlindung dari perilaku ahli neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya agar belajar ilmu naf'i ini dan meninggalkan ilmu yang ghairu naf'i, sebagaimana terdapat dalam sabdanya. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibnu Jauzi mengidentifikasikan bahwa ilmu yang bermanfaat akan mendatangkan khasyah atau takut kepada Allah, dan pemiliknya senantiasa mengakui keagungan Allah sehingga melahirkan tahqiq ubudiyah, yaitu ketundukan dan penghambaan kepadanya. Berikutnya kedudukan ulama dalam Islam. Allah menjadikan mereka para ulama sebagai makhluk yang berkedudukan tinggi setelah malaikat dalam masalah kesaksian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan sedemikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Ali Imran ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan, yaitu ulama, pada derajat lebih tinggi serta mendapatkan pahala yang besar. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis,
Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan seberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Berdasarkan hadis di atas bahwa ulama adalah ahli waris Nabi, karena itu ulama mempunyai tugas sesuai dengan apa yang dikerjakan Nabi. Tugas-tugas tersebut diantaranya adalah: yang pertama, menyampaikan ajaran kitab suci itu secara baik dan bijaksana dengan tidak mengenal takut dan siap menanggung resiko. Lalu yang kedua, menjelaskan kandungan kitab suci. Lalu yang ketiga, membawa kabar gembira, memberi peringatan, mengajak kepada Allah dan memberi cahaya. Lalu yang keempat, memberi putusan atas problem yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, tidaklah merupakan sesuatu yang mustahil jika ulama adalah orang yang sangat tinggi ilmunya, utamanya ilmu agama, karena ulama adalah pewaris Nabi. Dengan ilmu, manusia menjadi berbeda Kemudian, dengan terdapat makhluk pula lainnya. beberapa pendapat yang membahas tentang kedudukan ulama, di antaranya adalah: pertama, kedudukan ulama menurut Sayyid Qutb. Dalam menafsirkan ayat berkaitan dengan kedudukan ulama, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa ulama memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah. Kesaksian mereka disandingkan seperti kesaksian para malaikat, sebagaimana dengan menafsirkan Quran Surah Al-Imran ayat 18 yang sebagai berikut. Setelah itu Allah mempersandingkan kesaksian para malaikatnya dan kesaksian orang-orang berilmu dengan kesaksiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Yang demikian itu merupakan keistimewaan yang besar bagi para ulama dalam kedudukannya, yaitu dalam segala hal dan keadaan. Ayat ini untuk menjelaskan martabat orang-orang berilmu. Selanjutnya, Sayyid Qutb menafsirkan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 tentang kedudukan orang-orang yang berilmu. Ayat ini hanya menganjurkan supaya orang memberi tempat kepada orang yang datang dan menganjurkan agar mentaati perintah jika orang yang duduk diminta beranjak dari tempat duduknya, yaitu perintah yang datang langsung dari pemimpin yang bertanggung jawab dan mengatur jemaah, bukan perintah dari orang yang baru datang. Juga menjanjikan kedudukan yang tinggi bagi orang yang menaati perintah berdiri dari tempatnya tersebut dan mengosongkannya bagi orang lain. Itulah balasan dan atas kepatuhan perintah untuk berdiri. Selanjutnya, terdapat kedudukan ulama menurut Ibnu Katsir. Allah menjadikan para ulama sebagai makhluk yang berkedudukan tinggi setelah malaikat. Allah mengangkat derajat para ulama karena keilmuan dan perannya di masyarakat. Ilmu merekalah kelak yang akan menjadikan derajat dan kedudukan mereka tinggi seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 11. Dalam ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah mempersandingkan kesaksian para malaikatnya dan kesaksian orang-orang yang berilmu dengan kesaksiannya. Selanjutnya, kedudukan ulama juga sebagai orang yang memiliki ilmu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, dijelaskan jika seorang ulama memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi, maka wajib bagi orang-orang yang selain dari mereka untuk menjaga kehormatan dan mengetahui kedudukan dan derajat mereka. Yang terakhir, Allah membandingkan orang yang berilmu dan tidak berilmu seperti orang yang dapat melihat dan orang yang buta. Misal dalam surat Quran Al-An'am ayat 50. Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari orang buta yang melihat pada ayat tersebut adalah orang yang mengikuti kebenaran dan mendapatkan petunjuk dari Allah kepada perkara yang benar, tidak akan sama dengan orang yang sesat darinya dan tidak mau mengikutinya.